lain, menyamakan langkah dan strategi yang ada, ya. Dan yang berikutnya, saudara, sangat disarankan, ya, untuk kita membuat satu evaluasi dan tindak lanjut daripada proyek itu. Sebagai konklusi, saya ingin mengatakan begini: gereja Tuhan yang tersebar begitu luas di penjuru dunia ini, ya, seharusnya bisa memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dunia. Ya. Tanggung jawab menjalankan kedua mandat, kalau kita lihat, saudara, secara konsisten dan penuh ketekunan akan memberikan dampak besar kepada dunia, karena dunia melihat demonstrasi kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ya. Dunia bukan melihat kasih dalam ucapan, tetapi dalam tindakan yang menyentuh hati dan menjadi jawaban di dalam kebutuhan masyarakat itu. Saya mengutip apa yang diungkapkan oleh National Anglican Congress tahun 67, satu statement yang sangat baik. Dia mengatakan, penginjilan dan pelayanan yang penuh kasih, yaitu pelayanan sosial, harus ada bersama-sama dalam misi Allah. Keduanya merupakan ekspresi dari kasih yang sejati. Itu yang saya ingin sharingkan sebagai pengantar untuk diskusi kita. Terima kasih. Ya, sampai demikian dulu pemaparan dari Bapak Hari. Nah, teman-teman, sebelum saya serahkan kepada Pak Anton, jika ada pertanyaan, sudah mulai dari sekarang sudah boleh ditulis supaya menyingkat waktu nanti, sehingga waktu untuk tanya jawab pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul dan waktu yang ada kita bisa gunakan dengan seefektif mungkin. Baik, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Bapak Pendeta Anton Angkon. Dipersilakan, Pak. Rekan-rekan yang kami kasihi, kesempatan seperti ini kesempatan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, jaga baik-baik, minta Tuhan berikan pengertian kepada kita agar kita tangkap maksimal yang dari Tuhan. Jangan iblis mencuri lalu kita tidak mengerti. Ini sesuatu yang sangat serius, ya. Saya pernah ikut Kemnas 80 di Tawangmangu, tadi sudah disampaikan. Dan saya kerjakan pelayanan itu terus sampai sekarang. Tadi Pak Hari sudah menyampaikan ada mandat Injil, mandat budaya. Itu harus seimbang dilakukannya. Jangan pincang, tapi seimbang. Kita harus sama-sama melihat. Saya ingin bagikan kepada kita dalam pertemuan ini firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berbicara masalah dipilih Tuhan, firman Tuhan beritahu dalam Yohanes 15 ayat 16-17, bukan kamu pilih aku pilih kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, sadar ataupun tidak sadar, kita ada di tengah-tengah lingkungan pekerjaan Tuhan, di lingkungan camp hari ini. Tuhan Yesus beritahu, Tuhan yang memilih saudara dan saya. Kita mungkin ikut-ikutan, tetapi firman Tuhan mau kita menghargai dengan baik. Saudara, waktu ini berjalan terus dan kita akan kehilangan waktu. Saudara kehilangan uang, saudara mudah cari. Saudara kalau kehilangan waktu, itu tidak ketemu, saudara. Sekarang saya ini sudah 58 tahun usianya. Saya ikut Kemnas 80. Anak saya 3 laki-laki, 3-3-nya sudah selesai. Saya berpikir waktu ini cepat sekali. Saya ingin saudara sekalian ingat baik-baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara milik Allah. Saudara dipilih Allah menjadi
imamnya Allah. Tugas memberitakan kebaikan Tuhan baik lewat Injil ataupun mandat budaya bukan tugas pendeta saja, tugas semua orang, terutama saudara dan saya yang dipilih Tuhan. Ini tugas yang serius yang Tuhan berikan dan tidak bergurau. Serius. Ada pekerjaan besar yang Tuhan titipkan bagi kita. Firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, bukan perbuatan-perbuatan kecil, bukan perbuatan-perbuatan di sekitar diri kita dan keluarga kita dan gereja kita, bukan program untuk dunia. Saudara, saya banyak melayani di pedalaman, ya, di desa dan di pedalaman. Tapi selalu saya tanamkan pada orang-orang di sana, program Tuhan atas kita adalah program untuk dunia di titiknya masing-masing. Hari ini kita kumpul dari Sabang sampai Merauke hadir di sini. Ada orang-orang yang Tuhan titipkan anak-anak Tuhan di titik-titik tertentu. Dia harusnya bekerja bukan karena program saja. Saya ulangi, anak-anak Tuhan harusnya bekerja bukan karena program saja, tetapi karena dia menangkap Tuhan suruh apa kepada dia. Oleh sebab itu, setiap kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan, supaya kita menangkap Tuhan mau apa atas kita. Gerakannya bukan gerakan program saja, gerakannya harus gerakan karena kita menangkap Tuhan suruh kita buat apa. Sampai saat ini saya masih ada di sekitar desa dan pedalaman. Saya ada tugas juga di sinode. Belakangan ini saya masuk di sinode. Kalau saudara lihat di buku, saya di sinode juga. Saya diminta untuk melihat karena saya selalu berkata pada teman-teman bahwa jangan buat limitasi baik dalam dana maupun kerja. Jangan buat batasan, tetapi minta tolong Tuhan untuk kita disuruh apa dan bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada visi, ada misi, ada motivasi yang harus kita sama-sama jaga adalah perbaiki, rapihkan motivasi kita dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 harus menjadi pengertian visi kita, misi kita, dan motivasi kita untuk Bapa dimuliakan. Kalau Bapa dimuliakan, saudara tidak kebingungan dengan kekurangan, sebab Tuhan akan mencukupkan itu karena itu program Tuhan. Saya ulangi ya, itu program Tuhan. Menolong orang lain itu program Tuhan, bukan program kita, gereja kita ataupun perkantas, tetapi itu program Allah Bapa. Dia pilih saudara dan saya, dibentuk kita, diproses kita untuk tidak menjadi anak-anak, ya. Bertobatnya harus seperti anak-anak, tetapi jangan jadi kanak-kanak terus. Harus tumbuh dewasa supaya bisa berbuat bagi Tuhan. Kalau saudara kanak-kanak, saudara tidak bisa berbuat bagi Tuhan. Datang bertobatnya seperti kanak-kanak, tetapi bertumbuh harus dewasa dalam Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan mengerjakan apa yang saudara mau, minta Tuhan setuju. Terlalu sering kita mengerjakan sesuatu kita mau, Tuhan disuruh setuju. Sebutannya sudah benar, Yesus Tuhan Bapa di sorga, tetapi kita mengerjakan yang kita mau lalu Tuhan kita minta setuju. Kita harus kerjakan itu karena Tuhan perintahkan. Firman Tuhan katakan kamu harus saling mengasihi dalam Roma 13 ayat 34-35 supaya orang tahu kamu murid-muridku. Kalau orang tahu kita murid-murid Tuhan karena kita baik, maka orang tidak anti kepada orang Kristen. Yang bikin orang gemes sama orang Kristen ngomongin kasih nggak bikin. Saudara, saya ulangi ya, orang Kristen ngomong kasih tidak bikin, karena orang Kristen berpikir kalau udah ngomong kasih udah bikin. Nah ini repot ini. Iblis menjebak kita seakan-akan kalau kita ngomong kita sudah bikin. Belum, kita baru ngomong, kita baru seminar, kita harus berbuat. Dunia sedang menantikan saudara dan saya. Saudara, ini sangat serius. Dunia sangat menantikan saudara dan saya untuk melakukan yang dimaksud Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi dunia. Kalau ditanya
kekerasan. Iya, maaf. Begitu banyak orang yang menantikan kebaikan Tuhan, kita seringkali tidak mempergunakan kesempatan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara jangan katakan saudara nggak bisa. Yang Tuhan minta, waktu tema saya ikut camp tahun 80, Kemnas tahun 80, itu temanya ini aku utuslah aku. Tuhan nggak minta kamu punya apa. Tuhan nggak minta kamu harus punya apa-apa. Kamu punyanya apa? Satu saat pada waktu saya bertemu dengan beberapa anak dari FPAK UKI, itu bertemu, dia bilangnya begini, Pak, saya juga kepingin bikin seperti yang Bapak bikin, tetapi kami kan masih mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa, tetapi kami kan masih mahasiswa. Saya sampaikan kepada teman-teman ini, ada 14 orang, Tuhan tidak minta yang kamu tidak punya. Kamu tidak punya uang karena mahasiswa, Tuhan tidak minta uang. Kamu bisa nyanyi, saya bilang begitu sama 14 orang ini. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Kamu bisa main gitar? Bisa. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan sampaikan kamu rencana buat apa. Mereka punya kerinduan untuk melihat lokasi. Saya melayani tahun 80 langsung masuk ke desa. Waktu saya mengikut Kemnas ini aku utuslah aku di Tawamangu, saya langsung masuk ke desa. Itu bersama pendeta almarhum Clement Sulaiman dari GKI. Saya masuk, diajak ke sana, lalu masuk di sana, saya balik lagi, saya tidak bisa tidur. Saya merasa harus balik. Ini yang saya katakan, gerakannya jangan gerakan program saja, tetapi gerakannya karena kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita yang hadir di sini harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Tidak cukup hanya Kristen, tidak cukup lahir baru saja, tetapi harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Saya sampai punya perkataan selalu begini kepada teman-teman. Berkat itu diminta boleh, tidak diminta Tuhan tidak lupa. Yang harus diminta, Tuhan berikan saya pengertian agar saya melakukan yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Jangan melakukan pekerjaan kecil, mengerjakan hal-hal kecil. Saya lihat dari ayat ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa sih perbuatan besar Tuhan? Perbuatan besar Tuhan adalah mengasihi dunia. Kita seringkali mengerjakan pekerjaan kecil, mengasihi diri sendiri. Saudara, kita milik Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus. 1 Timotius 6 ayat 11 bilang, kamu itu manusia Allah. Saudara dan saya disebut 1 Timotius 6 ayat 11, kamu itu manusia Allah. Kalau manusia Allah harus mengerjakan yang Allah mau. Lalu pertanyaannya, kita kan mahasiswa, kita bisa buat apa? Kita yang buat. Saudara tahu teman-teman yang dari EPAK UKI, dia balik ke sana, dia buat taman bacaan, mereka bisa buat tim berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, berdampak yang dapat dirasakan orang lain. Orang-orang di desa itu terbiasa dengan mengatakan kami orang miskin. Itu sudah terbiasa orang berbicara dia miskin. Saya kasih tahu sama saudara kalian, manusia Allah itu yang bikin dia miskin adalah dia hanya mikirin diri sendiri. Saudara keluar dari memikirkan diri sendiri, pikirkan orang lain, Tuhan akan pikirkan saudara. Pikirkan orang lain, Tuhan akan pikirkan saudara. Saudara punya pergumulan, memang Tuhan tidak tahu? Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara besar, dan Dia mau kita keluar mengerjakan perkara besar. Lintas diri kita, lintas keluarga kita, lintas gereja kita, untuk kemuliaan Tuhan bagi dunia. Ini bukan program slogan biasa. Ini firman Tuhan beritahu seperti itu. Orang-orang di pedalaman saya tanamkan, kamu dipimpin Tuhan, diminta Tuhan untuk mengerjakan program besar. Itu orang-orang yang tidak sekolah, sederhana sekolahnya. Hari ini kita bertemu dengan anak-anak Tuhan, sarjana-sarjana Tuhan yang harus mengerjakan pekerjaan besar bagi kemuliaan Tuhan. Saudara jangan berpikir saudara nggak punya. Saudara jangan berpikir saudara nggak bisa.
Saudara cukup memberikan apa yang saudara punya, dan Tuhan berkepentingan untuk membuat yang saudara punya menjadi dapat dinikmati. 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan, pakai lebih. Saya masuk ke desa selatan pada waktu saya mahasiswa, Lampung Selatan, masih mahasiswa. Saya masuk ke lokasi itu, di sana mulai melihat hanya ada 4 keluarga orang Kristen. Sekarang 56 keluarga orang Kristen, lalu berkembang ke utara, dan mereka yang kita pikir miskin-miskin, saya tanamkan pada mereka bahwa kamu bisa berbuat bagi orang lain. Jangan tunggu orang berbuat, kamu bisa berbuat. Sekarang dari selatan punya tim untuk memikirkan utara. Di utara itu daerah kantong non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya. Tetapi yang saya sampaikan pada mereka tanya begini sama saya pada waktu saya masuk awal-awal. Bapak, saya mau tanya, ini kan pedalamannya pedalaman, kenapa Bapak mau kemari? Saya bilang, oh mulanya begini, Bapak Kristiani apa Muslim? Kristiani, pendeta. Ini kan pedalamannya pedalaman, kenapa Bapak mau kemari? Iya, Tuhan sayang kepada semua orang. Pertanyaannya sekarang saya pada Bapak Ibu mau nggak disayang Tuhan? Mau, dia bilang. Nah, Tuhan bilang berdoa bisa dijawab, bisa tidak, berpuasa bisa dijawab, bisa tidak. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 133, 1, 2, dan 3, kalau kamu rukun, aku perintah berkat. Bapak Ibu mau rukun, mau berkat, mau. Kita rukun yuk, rukun. Udah rukun deh. Jadi kita sampai sekarang berjalan. Jadi jangan heran, membangun gereja, membangun kita punya peternakan juga, kita juga punya pertanian juga. Itu kita bisa kerjasama, bahkan bukan dengan lurahnya saja, tetapi dengan masjid. Jadi saudara kalau lihat nanti ada beberapa foto yang saya bawa juga, bagaimana bangun gereja itu tanahnya dapat dari lurahnya, lalu yang bangun itu orang-orang dari masjid itu bangun gereja, nguruk tanah dan lain-lain. Suasana seperti ini harus ditularkan, tetapi setiap kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan. Jangan ngomongin program dulu kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus. Hubungan kita dengan Tuhan harus bagus, baru kita pikirkan nanti bagaimana mengerjakan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya mahasiswa itu berpikirnya kita bisa bikin kalau kita udah kerja gitu ya. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya melakukannya masih mahasiswa. Saya dulu merokok, saya berhenti rokok, rokoknya itu dipakai untuk pelayanan ya. Saya ajar kepada teman-teman yang lain sampai menjadi tim, dan tim itu yang menjadi tadi ada pertanyaan moderator juga, tim itu yang menjadi kuat ya. Tim itu yang menjadi support untuk melakukan apa yang saya tangkap itu mereka ketularan. Jadi kalau tularan menularkan sesuatu, itu nularkan yang positif, yang dari Tuhan. Saudara nangkap sesuatu dari Tuhan, tularkan itu kepada orang lain. Dia dukung, kita kerjakan, lalu tanya sama orang yang di desa itu atau yang kita akan bangun itu, kamu mau bangun apa mau tidur? Kita mau bantu orang bangun. Kalau orang tidur dibangunin marah saudara. Tetapi kalau orang itu mau bangun, kita bangunin, dia bilang terima kasih. Jadi orang-orang desa itu kita berunding dulu, kumpul bapak-bapak, ibu-ibu non-Kristen, kita kumpul sama-sama. Saya bilang jangan berbicara beda. Kalau beda, suami istri yang sudah ngaku cinta, nikahnya tuh udah bilang cinta tuh, nggak mungkin nikah karena nggak cinta. Nikah cinta, tetapi karena membahas beda, bubaran. Tetapi orang yang Muslim dan Kristen, kalau membahas sama-sama ingin maju, sama-sama ingin sehat, sama-sama ingin sejahtera, maka kita bisa bergandeng tangan. Itu yang saya lakukan. Kita tidak bahas beda, kita bahas sama. Lewat hal itu, biar mereka lihat. Saya buat sumur-sumur umum, ya, karena air sangat susah. Tuhan Yesus juga mengatakan Dia sumber air hidup. Maka air, kalau mati lampu, orang bisa pakai obor, orang bisa pakai kaleng, susu dikasih sumbu nyala. Tapi kalau nggak punya air, orang nggak bisa minum air kelapa terus. Orang perlu air untuk mandi dan perlu minum masak. Saya bikin sumur bersama teman-teman, bikin beberapa sumur, sehingga mereka tidak punya alasan untuk orang Kristen mau dibilang kafir, di mana kafir? Orang Kristen airnya, sumurnya 5-5-5-nya dibagi-bagi, semuanya boleh makan, boleh minum, boleh mandi kok. Kita mau bilang kafir kan nggak pantas kan ya? Akhirnya kompak mereka, iya nggak pantas, udah kompak, selesai. Nggak pantas Kristen itu dibilang kafir.
Nah saudara, yang harus kita bikin sama-sama, kita harus punya kebersamaan. Saudara dari mahasiswa pun bisa mengerjakan itu, bikin sesuatu yang dampaknya dapat dirasa oleh orang lain tidak punya alasan untuk mengatakan saudara kafir. Yang bikin orang bilang kita kafir karena kita ngomongnya bisa, ngomongnya pinter, ngerjainnya tidak bisa dirasa orang. Orang-orang bilang kalau nggak punya uang kita nggak bisa hidup. Saya bilang enggak, bapak-bapak, bukan uang, kemauan. Gimana pak kemauan? Saya beli tanah, itu bukan saya pakai duit, enggak. Rumput, mereka semprot rumput ya. Saya bicara pertanian, nanti saudara lihat lagi di perkotaan tuh bagaimana. Mereka semprot rumput untuk matikan rumput. Ada yang dibakar, ada yang disemprot. Itu untuk semprot 600.000 untuk semprot rumput mati. 1 hektar 600.000, belum tenaga, baru ongkosnya. Lalu saya bilang begini, rumputnya saya beli, kamu 500.000 pakai tenaga, katakan 600.000 pakai tenaga 100.000, jadi 700.000. Sekarang rumputnya saya beli 150.000, saya piara sapi, kasih makan ke sapi itu, nanti bapak saya bayar 150.000, jadi bapak punya 600 yang harusnya dibakar, tidak jadi dibakar, 150 ditambahin, ditambah lagi sapinya ini kalau beranak bagi 2. Saudara, ketambahan lagi dia. Iya, yang nggak punya alasan yang kita bilang orang Kristen kafir. Saudara, dibutuhkan pemikiran-pemikiran seperti itu yang orang lain perlu merasakan bahwa Tuhan itu memang mengasihi. Dan kasih Tuhan itu bukan slogan. Kasih Tuhan itu memang nyata. Orang mau rasain. Dari siapa orang rasain? Dari saudara dan saya.